Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini secara khusus saya ingin mengucapkan selamat Paskah. Selamat merayakan bukan saja kematiannya, tetapi terlebih lagi bagi saya saudara, kebangkitannya yang luar biasa yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Kubur kosong membuktikan saudara bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup mengalahkan maut, yang telah menaklukkan kematian di bawah kakinya. Saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana kebangkitannya itu saudara, bukan sekedar cerita dan dongeng, tapi sesungguhnya adalah kenyataan yang perlu Anda dan saya ketahui. Saudara, kematiannya saudara seperti kita tahu dianggap seperti seorang penjahat. Dan di masa lalu seorang penjahat tidak layak dikubur dalam kuburan orang biasa saudara. Biasanya dibiarkan tergantung berhari-hari, dan kemudian tulang-tulangnya tidak boleh saudara dikubur dalam pemakaman umum, tapi biasanya saudara dibuang ke dalam parit, ke selokan, atau dimanapun saudara. Nah saudara, ya Yohanes pasal 19 ayat 39 sampai 40 mengatakan saudara, Yohanes pasal 19 ayat 39 bunyinya begini saudara. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Saudara, Nikodemus jelas membawa saudara rempah-rempah yang bukan sedikit saudara, tetapi itu sangat banyak saudara. 50 kati beratnya saudara, dan itu kurang lebih 100 pound saudara. Itu adalah penguburan rempah-rempah untuk menguburkan seorang yang sangat kaya, seorang yang terhormat saudara, seorang yang terpandang saudara, bukanlah seorang penjahat. Itu adalah rempah-rempah yang biasa mereka buat untuk menguburkan seorang raja. Nah saudara, ya Yesus saudara adalah raja yang telah dirempah-rempahi dengan luar biasa banyaknya. Mayatnya saudara tidak dibuang, tulangnya tidak dibuang, tapi kita mengetahui bagaimana saudara dia dikuburkan dalam sebuah kubur saudara yang masih baru, yang telah dipersiapkan saudara. Nah saudara, cara orang meninggal bagi orang Yahudi saudara itu punya saudara 3 cara yang harus dikerjakan. Yang pertama saudara tentunya adalah ritual mencuci tubuh atau mencuci mayat yang kita tahu saudara namanya taharah. Kemudian setelah dicuci saudara, ritual kedua adalah dipakaikan pakaian kitel atau pakaian kafan saudara. Ya, lalu kemudian baru ditutupi dengan talit. Nah saudara, di pinggiran talit yang kita kenal dengan namanya sit-sit itu dipotong ujungnya, salah satu ujungnya dipotong sebagai tanda tidak lagi terikat kepada kewajiban agama. Nah saudara, ya jadi waktu zaman dulu orang Israel mati tidak dimasukkan ke dalam peti mati seperti layaknya yang kita ketahui zaman sekarang, tetapi saudara dibungkus dengan kain kafan. Itu seperti kurang lebih seperti kayak mumi kalau Anda tahu. Dililit dengan kain saudara, dan kemudian saudara di atasnya barulah ditaruh talit. Ya, talit itu sangat penting sekali bagi orang Israel, itu simbol agama. Pakaian saudara yang sering dipakai untuk dalam pernikahan saudara, kain kafan waktu meninggal, jubah yang dipakai di dalam doa, kemudian juga waktu kinatan, melindungi saudara ya pada waktu pindah rumah, itu juga talit dipakai dan digunakan. Jadi talit itu sangat penting bagi bangsa Israel, dan itu tidak pernah dibuang tapi disimpan seumur hidup. Saudara, Yohanes pasal 20 ayat 3 sampai 8 kita coba saudara membaca dan kita merenung, kita buktikan bahwa Yesus saudara tidaklah mati tetapi dia bangkit. Yohanes pasal 20 ayat 3 sampai 8 saya bacakan bagi saudara ayat-ayat ini. Ya, kemudian saudara dikatakan, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur.
Kedua-duanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai dikubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak ke samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara, kalau Anda tahu kuburan Yesus di Israel, kita kenal yang namanya, saudara, adalah Garden Tomb. Di atasnya itu seperti ada jendela kecil, saudara, yang memang dibiarkan tidak ditutup, maka cahaya matahari bisa masuk. Mereka percaya itu, saudara, lubang kecil adalah nafas, saudara, atau nefes, artinya jiwa atau lubang. Karena mereka percaya, saudara, pada hari yang ketiga di kuburan, maka orang yang mati yang ada di kuburan itu akan pergi lewat lubang itu. Nah, jadi saudara, lewat cahaya matahari yang memantul, yang memancar masuk ke dalam lubang itu, kita membaca tadi Simon Petrus dan murid yang lain yang kita kenal dan kita tahu itu adalah Yohanes, saudara, melihatnya. Dan saudara, ya sangat menarik kata melihat. Saudara, melihat ada 3 bahasa kata melihat ini dalam bahasa aslinya. Yang pertama adalah blepo, tereo, dan eidof. Saudara, Yohanes 20 ayat 5, saudara, dikatakan ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Yohanes melihat, itu memakai kata aslinya blepo. Blepo itu adalah melihat, tapi tidak memahami. Jadi Yohanes masuk ke dalam, saudara, tapi tidak masuk ke dalam kubur, hanya melihat, saudara, dan dia melihat tetapi dia tidak memahaminya, saudara. Kemudian di ayat yang ke-6-nya, saudara, dikatakan, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Kalau Yohanes tadi tidak masuk, tapi Simon Petrus masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, melihat kain kafan yang sudah terletak di tanah. Petrus melihat, ini memakai kata tereo. Tereo itu adalah mempertimbangkan, merenungkan, saudara, melihat dengan minat, melihat dengan penuh perhatian. Petrus melihatnya, perhatikan, saudara, penuh minat, tapi dia tidak memahami. Beda dengan Yohanes yang kita baca, coba di dalam Yohanes 20 ayat 8 selanjutnya dikatakan begini. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Yohanes masuk lagi ke kubur itu, padahal tadi di awal kita lihat dia tidak masuk, tapi sekarang dia masuk ke dalam dan dia melihat dan dia percaya. Itu memakai kata eido atau eidof. Artinya, saudara, memahami, mengamati, melihat dengan sebuah pemahaman, saudara. Melihat menjadi percaya. Saudara, apabila kita melihat lalu meneliti, kemudian kita merenungkan untuk memahami, maka saya percaya itu akan menghasilkan sebuah keyakinan. Yohanes melihat, memahami, saudara, dia merenung dan kemudian dia mengerti, maka dia percaya. Apa yang dia percaya, apa yang dia lihat, sehingga dia percaya bahwa gurunya, Tuhannya sudah bangkit, saudara. Nah, saudara, pemahaman ini kita jelas sekali dari pembacaan, yaitu mereka melihat kain kafan. Mereka melihat kain kafan. Kain kafan, saudara, bagi orang Yahudi dulu, saudara, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah strips of linen, saudara. Itu, saudara, strips atau bungkusan atau lapisan, saudara, seperti mumi yang dilapis kain satu demi lapis, kemudian dirempahi, kemudian dilapis lagi dengan kain, masukkan dalam rempah lagi, dibubui rempah, dilapis lagi dengan kain, terus, saudara, dilapisi dari ujung kaki
sampai seluruh tubuh. Tetapi saudara, dari atas mukanya tidak dililit kain kafan yang sama, tetapi mereka memakai yang namanya, kita baca tadi, kain peluh. Ya, atau bahasa Inggris memakai napkin atau serbet atau sapu tangan, kain kepala dan sebagainya. Di dalam terjemahan yang lain memakai kata-kata yang tadi saya sebutkan. Atau bahasa aslinya saudara memakai soderion. Soderion adalah penutup wajah, menutup kepala orang mati. Jadi kita memahami saudara, ya, mereka memakai kain kafan, dililit tubuhnya dengan kain, dilapisi dengan kain dan dirempahi, sehingga rempah itu apabila mengeras saudara itu menjadi keras luar biasa, dan saudara itu tidak bisa dibongkar. Tetapi saudara, kepalanya ditutupi saudara dengan soderion atau kain kafan, ya, kain pembungkus kepala atau soderion. Nah saudara, Yohanes pasal 20 ayat 7 saudara, nampak kain kafan itu terletak dan sapu tangan yang dahulu di kepalanya itu tiada terletak bersama-sama dengan kain kafan, melainkan berasing bergulung pada tempatnya sendiri. Itu terjemahan lama bunyinya begitu. Jadi kita mengerti saudara, kain kafan dengan kain peluh saudara itu beda. Dan sekarang saudara, dia lihat kain saudara, ya, kain kepalanya soderion itu terletak pada tempatnya sendiri. King James mengatakan, not lying with the linen clothes but wrapped together in a place by itself. Nah saudara, Yohanes dan Petrus saudara melihat kain kafan tubuh yang sudah tidak ada tubuhnya saudara. Itu tubuhnya tidak ada, cuma ada kain kafannya yang terlilit begitu rupa, masih saudara terbalut begitu rupa, tidak rusak. Tetapi yang aneh, tubuhnya, mayatnya dari Tuhan Yesus sudah tidak ada. Kita ingat saudara, tubuh dibalut dari kaki sampai leher, kemudian kepala dengan kain yang beda. Ingat saudara, Nikodemus sudah merempahi setiap linen saudara, baris demi baris dengan rempah, sehingga itu apabila padat mengeras, maka seperti sebuah kepompong saudara, yang tidak bisa ditarik dengan cara apapun, kecuali saudara itu dipotong saudara kainnya, sehingga kemudian barulah tubuhnya bisa ditarik saudara. Nah saudara, siapa yang mau mengatur seperti itu? Saudara, apabila tubuh Tuhan Yesus dicuri, maka pencuri itu harus memotong kain itu, dan kemudian kain itu akan berantakan, bertebaran di kuburan itu. Mereka adalah pencuri. Apa mereka punya waktu untuk saudara merapikan serpihan kain itu? Saudara, apalagi kita tahu saudara, di depan mereka kuburan itu telah dijaga oleh para penjaga, sehingga kemungkinan dicuri itu sangat tidak mungkin. Atau mungkin kita berpikir mereka membuat wax, tiruan dari tubuh Yesus dengan lilin yang mengeras, kemudian saudara mereka masukkan ke dalam linen itu lebih tidak mungkin saudara. Bagaimana bisa, dan apa mereka punya waktu dan sebagainya. Saudara, jelas sekali Yohanes saudara melihat kain kafan yang tidak terpotong, yang tidak hancur, yang tidak berantakan, tapi utuh kainnya saudara, itu terletak dengan kain kafan yang di kepala, kain peluh yang di kepala, yang membentuk kepala Yesus itu masih ada, tidak dirusak. Kemungkinan itu jelas bahwa mayat Yesus tidak dicuri. Yesus membuktikan saudara bahwa dia bukanlah Tuhan yang mati. Kuburan tidak sanggup menahan kuasa dari Tuhan Yesus. Jelas waktu Yohanes melihat, Petrus melihat ke dalam kubur itu, kain kafan yang membuktikan saudara terletak saudara begitu rupa, tidak hancur, tidak dipotong, tidak saudara ya berantakan, tapi jelas masih membentuk saudara sebuah tubuh, tetapi tubuh yang sudah tidak ada, hanya seperti sebuah kepompong saudara. Maka cuma satu yang mereka mengerti, bahwa Tuhannya, gurunya sudah bangkit.
Jelas kalau pada waktu dulu Tuhan Yesus saudara mengatakan, menjelaskan bahwa dia saudara akan bangkit pada hari yang ketiga. Waktu itu murid-murid tidak memahami karena mereka tidak mengerti. Sekarang waktu mereka melihat betapa saudara kuburan itu sudah tidak ada lagi mayat Yesus, yang ada cuma kain kafan yang kosong dengan membentuk daripada tubuh Tuhan dengan kain peluh yang masih ada rapi tergulung, saudara. Tidak berubah karena kain kafan itu masih membentuk saudara kepala Yesus. Maka murid-muridnya percaya bahwa gurunya sudah bangkit. Menjadi sebuah kenyataan bahwa maut tidak bisa menahan kuasa Kristus Yesus. Hari ini saudara percayalah, kematian Yesus jelas, tetapi kebangkitannya juga jelas. Dia bukanlah Tuhan yang mati yang ada di dalam kuburan. Saudara, dia tidak bisa ditahan oleh maut. Kuasa yang didemonstrasikan yang tidak pernah bisa didemonstrasikan oleh manusia manapun dan oleh Tuhan manapun, kecuali hanya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi sebuah harapan bagi Anda dan saya. Apapun yang hari ini kita sedang alami, mungkin kita dalam keadaan kematian, saudara, yang tanda petik kematian di dalam kehidupan kita. Rumah tangga yang goncang-ganjing, yang mungkin juga sudah diambang perceraian. Rumah tangga yang tidak pernah saudara mengalami sebuah kehidupan, karena ya di dalamnya ada selalu pertengkaran dan selalu ada saudara pertengkaran. Hari ini saya mau katakan ada harapan bagi rumah tanggamu. Kristus Yesus sanggup membangkitkan kembali kehidupan rumah tangga kita menjadi kehidupan yang penuh dengan kehidupan. Mungkin ekonomi kita juga sedang mengalami kematian. Kita tidak tahu lagi untuk apa dan bagaimana hari esok. Kita tidak mengerti karena keuangan kita yang begitu sangat minim. Hari ini saya katakan Tuhan sanggup membangkitkan kehidupan ekonomi kita. Dia yang akan memberkatimu, memberkati saya dengan caranya yang luar biasa, yang tidak masuk akal, yang mungkin saya juga tidak tahu bagaimana caranya Tuhan menolong. Tetapi saya percaya Dia sanggup membangkitkan ekonomi kita. Saat ini mungkin juga Anda sedang terbaring sakit, entah di rumah, diisolasi di rumah atau di dalam rumah sakit. Kita mendengar bagaimana wabah malapetaka, saudara, penyakit sampar ada di depan mata kita, di samping, di kiri kita. Rebah orang bergelimangan, mati, saudara. Tetapi saya mau katakan kepadamu, walau 1.000 orang rebah di sisi kirimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan pernah menimpa kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Itulah malapetaka tidak akan pernah masuk dalam hidup kita. Waktu kita tahu kita mendapati Yesus Kristus dan kita jadikan Dia tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita, menara yang kuat, maka kita akan dilepaskan, dibebaskan dari sakit penyakit. Bangkitlah imanmu, hai orang-orang yang sedang sakit. Katakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita akan bangkit dengan tubuh yang sehat. Kita bangkit dengan keadaan yang sehat. Dan saya percaya itulah makna kebangkitan. Apalagi yang Anda hadapi, saya tidak tahu. Begitu mungkin banyak 1.001 macam masalah. Persoalan anakmu, persoalan daripada keluargamu, persoalan di kantor, di pekerjaan, di tempat usahamu, dimanapun mungkin engkau dihadang dengan begitu banyak persoalan. Tetapi hari ini ada berita baik, bahwa Tuhan yang Anda dan saya sembah bukanlah Tuhan yang mati. Maka memberikan harapan buat kita. Kalau kita menyembah bukan Tuhan yang tidak berdaya, tapi jelas Dia adalah Tuhan yang punya kuasa, yang memegang setiap kendali. Maka hari ini kita mau percaya dan kita akan mengalami sebuah kehidupan yang baru. Kematian tidak pernah bisa menjamah Yesus Kristus. Kematian manapun tidak akan juga pernah bisa menjamah kita, orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita akan dibangkitkan bersama dengan kuasa kebangkitannya. Saya berdoa hari ini juga, biarlah pemerintahan kita Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang saat ini sedang mengalami masalah, baik masalah daripada virus COVID-19 maupun masalah ekonomi, masalah masyarakat yang manapun juga yang dihadapi oleh begitu banyak negara. Kita mau berkata dan kita mau katakan, kita serukan, bangkitlah semuanya. Bangkitlah Indonesia, bangkitlah negeriku, bangkitlah kita semua.
Anda dan saya mengalami kebangkitan yang luar biasa. Tidak masalah apapun yang menghadang kita, kematian apapun yang sedang ada di depan mata kita, kita mau halau dan kita mau berkata, bangkitlah, karena kebangkitan Kristus menjadi milik kita, anak-anak Tuhan. Doa saya, biarlah hari ini kita boleh merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan, sehingga kita boleh tetap dikuatkan, kita boleh tetap sehat, kita tetap beriman, kita tetap sabar, kita tetap saudara di dalam percaya kita kepada Tuhan kita. Dan kita akan melihat mujizat yang nyata atas hidup kita. Karena kita sudah tahu, kita sudah mengerti, kita sudah membuktikan, kita sudah melihat dengan pemahaman, dengan pengertian bahwa Dia sudah bangkit. Shalom buat kita semua, damai sejahtera bagi kita. Haleluya. Amin. Amin saudara.